Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Panelis kita hari ini. Menurut Mbak Tejo, penguasa hari ini tuh masih punya cinta nggak? Jadi pernyataan turut berduka cita itu malah salah. 3 kebiasaan ini berimpak apa pada kemajuan satu bangsa? Matematika itu dianggap hitung-hitungan. Enggak. Matematika adalah melihat pola ketika Raffi Ahmad diangkat sebagai utusan presiden bidang kepemudaan dan kesenian. Loh, masa aku di bawah Raffi harus seniman? Kita itu benar, tapi kita yang harus minta maaf. Ya, nggak apa-apa, itu kan bentuk Dan ini pengabdian harus ya. ini ada menteri pemberdayaannya. Gitu loh. Gajah Duduk dipilih karena sudah lama hadir dalam mewarnai perkembangan berbusana di Nusantara dan telah melekat di hati lapisan konsumen secara turun-temurun. Perkembangan sarung sedemikian pesatnya sehingga sekarang tidak hanya dikenakan oleh pria sebagai outfitnya, karena kain sarung Gajah Duduk menawarkan kenyamanan yang sesungguhnya serta tidak bisa dibandingkan. Hal ini sesuai dengan tagline kita, Legenda Nusantara, bahwa sarung adalah budaya kita, sarung adalah Indonesia. Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program paling spesial Metro TV Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Terima kasih kepada pemirsa dan tak lupa tepuk tangan untuk para penonton mahasiswa dari Jakarta yang sudah ada di sini. Terima kasih. Nah, selain pemirsa yang istimewa dan juga para mahasiswa yang istimewa yang ada di sini, bintang tamu Q&A malam ini tak kalah spesial. Sosok ini sulit dijabarkan dengan kata-kata. Ia adalah sosok bujangga, seniman tanah air dengan gaya nyentrik dan nyelenehnya yang menjadi ciri khasnya tersendiri. Ia memiliki segudang talenta yang nggak main-main. Jadi penulis, wartawan, aktor, dalang, orator, hingga konten creator. Nah, siapakah sosok ini? Berikut cuplikannya untuk Anda. Seniman, aktor, budayawan, dalang, sastrawan, pelukis, dan penyanyi. Itulah talenta-talenta yang dimiliki oleh sosok legenda Sujiwo Tejo. Sepanjang karirnya, sosok yang akrab dipanggil Mbah Tejo ini pernah menjadi wartawan di Harian Kompas selama 8 tahun. Pernah berkuliah di universitas ternama di Bandung. Siapa sangka seniman nyentrik ini mengambil jurusan matematika dan teknik sipil. Selain kepiawaiannya di dunia seni dan budaya, sosok Sujiwo Tejo juga kerap kali menyampaikan aspirasi-aspirasinya dengan lantang tanpa pandang bulu. Meskipun kritis, Sujiwo Tejo juga sosok yang romantis, mampu menciptakan banyak sastra cinta nan puitis. Inilah mantra cinta Sujiwo Tejo. Nah, langsung saja kita akan sambut seniman kita pada malam hari ini, Sujiwo Tejo. Lebih keras lagi, Mbak Tejo. Mbak Tejo, enggak. Kali ini tugasnya nggak di situ. Di sini Mbak Tejo, nanti akan duduknya di situ. Oh. Tapi Mbak Tejo mau pilih di situ atau di sana? Tapi kan biasanya kan kita punya pilihan untuk duduk di kursi mana? Ya, saya kan belum menyuap mereka untuk saya duduk di sini. Tepuk tangan. Silakan Mbak Tejo. Ya. Apa kabar Mbak Tejo? Mbak Tejo lagi sibuk apa selain jadi panelis Q&A? Biasanya kesibukannya jadi panelis Q&A ya nggak sih? Iya. Lagi sibuk bikin pagar. Oh, lagi sibuk bikin pagar ya? Lancar ya? Semoga lancar ya? Lancar, memagari diri sendiri. Oh, memagari diri sendiri. Supaya
tidak selalu ingat daratan tapi lupa lautan. Gitu. Waduh, ini spesial sekali karena kita ingin mengulik-ulik sosok Mbah Tejo. Tapi sebelum duduk di sana ada syaratnya dulu, jawab pertanyaannya singkat. Dalang atau wartawan? Dalang. Sudah tidak tertarik jadi wartawan, kenapa Mbah? Karena di dalam kedalangan itu ada kewartawanan, ada nyanyian. Kan dalang memberitakan tentang rahwana, ada pacaran, ada tata negara, ada seorang dalang nggak mungkin jadi dalang kalau nggak bisa ngelukis karena dia juga harus menjelaskan bentuk wayang berdasarkan lukisan. Tidak mandi atau tidak tidur? Tidak mandi. Mencintai atau dicintai? Mencintai. Karena dengan mencintai kita akan dicintai itu ada dalam serat Kalimasoto. Barang siapa ingin dicintai, mencintailah. Barang siapa ingin pandai, mengajarlah, bukan belajarlah. Sastra atau matematika? Cepat, Mbah. Dua-duanya. Dua-duanya, ya udah, nggak usah dijelasin kalau dua-duanya ya. Budayawan atau buayawan? Buayawan kayak kata Farhan. Karena dengan buaya kita mencaplok semuanya. Yeah. Oke, silakan duduk Mbah Tejo. Oke, thank you. Mbah Tejo di sini. Mbah Tejo di sini bintang tamu dong. Aku nyuap mereka untuk dapat kursi ini. Tapi kan saya yang menunjuk langsung Mbah Tejo harus duduk di situ ya. Kecuali ada itu. Okay. Weh, ada penunjukan langsung ya. Oke. Mbah Tejo, yang paling bikin saya penasaran tentang sosok Sujiwo Tejo itu memang agak unik, nyentrik. Tidak hanya budayawan, tapi juga Mbah Tejo ini kritis untuk hal-hal yang berbau politik. Memangnya memang passionnya di situ atau ada misi-misi khusus? Aku 5 tahun digembleng pendidikan matematika. Karena? Orang yang salah, matematika itu dianggap hitung-hitungan. Enggak. Matematika adalah melihat pola dari segala sesuatu di alam raya ini yang menurut awam tidak terpola. Nah, karena itu aku kritis. Oh, karena itu kritis. Karena sekali, dan matematika itu about kesepakatan. Salah kaprah adalah, kamu itu hidup tidak sepasti matematika. Ini salah didik. Matematika nggak pasti. Matematika tergantung kesepakatan. Sekali kita sepakat dengan sistem persepuluhan, maka 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi sistem biner yang 1 0 1 0, 1 tambah 1 0. Sekali kita sepakat sama Pancasila, maka orang yang dikawal kecuali presiden dan wakil presiden di jalan raya itu nggak Pancasila. Karena masa kita memilih orang yang pada akhirnya di jalan raya menyisihkan kita. Yang kita pilih, kita coblos di jalan kita disisihkan. Apa itu? Nah, ini belum apa-apa udah panas ya. Oke, box nomor berapa yang pertama Mbah Tejo? 6. Box nomor 6 kita buka. Angka setan. Angka setan, Yeah. Waduh. Kita buka box nomor 6. Dalang Edan. Di awal sih Mbah Tejo sudah menyampaikan suka jadi dalang daripada wartawan. Tapi sejak kapan Bang Mbah Tejo punya cita-cita menjadi dalang? Padahal kan Mbah Tejo kan background-nya kan dari ITB Teknik Sipil Mbah Tejo. Dan matematika. Dan matematika juga. Enggak, karena bisa? mungkin dosa sama orang tua saya. Kenapa? Kita 5 bersaudara. Saya digadang-gadang jadi dalang sejak anak-anak. Jadi bapakku itu dalang. Jadi dulu belum ada telepon. Jangan ngebaikin kayak sekarang. Kalau ada mau latihan itu, saya yang naik sepeda. Keliling, mangke diaturi latihan, nanti malam ada latihan. Nanti aku yang gelarin tikarnya. Tapi anak teman-teman saya waktu itu pada main gitar. Wah, dondo cengeng. Nah, gitarnya itu kalau main pingpong itu. Antonius lives 5-4. Saya minder dan saya malu punya bapak dalang. Kenapa? Saya punyanya gamelan, tapi mereka bisa gitar teman-temanku itu. Ada yang terus sekolahnya di Malang, kan saya di Situbondo. Sekolahnya di Surabaya, kalau liburan datang nyanyinya jazz. Malu, saya tinggalin. Ternyata begitu saya kuliah di Bandung, suatu hari teknik sipil itu banyak banget pekerjaannya. Tugasnya, gambar teknik. Malam-malam ada radio dari Kiara Condong, nyarin wayang. Aku jadi ingat bapakku. Aku nangis. Ternyata LDR tuh lebih, aku LDR sama bapakku kan berarti ini. Dulu nggak kayak gitu. Nah sejak itu aku jatuh cinta balik lagi. Itu radio di Kiara Condong di Bandung. Jadi penggemar Persatuan Orang Jawa. Terus aku aktif di Persatuan Seni Tari Karawitan Jawa di ITB.
UKM. Aku aktif di situ, aku jadi ketua pedalangannya. Dan aku mulai dalang itu posisi 83. Tapi mulai profesional di 94. Aku dalang di Bentara Budaya. Menjadi dalang itu kan bukan profesi yang ngetren untuk kemudian mendapatkan penghasilan atau cuan gitu ya. Tapi apa yang mendorong Mbah Tejo mau menekuni profesi itu? Kayak ada guilty feeling ke bapakku. Dulu aku sempat nyetel musik rock, aku lupa namanya zamannya itu loh. I have often told you stories, sold your fortune dulu. Aku setel dimatiin sama bapak. Aku kejar, aku ke dapur, aku kejar pakai pisau. Kita orang Madura. Kalau nggak ada ibu udah mati bapakku. Sorry, saya jangan ditiru. Ibu nggak ini aku. Bapak habis itu minggat. Maksudku kenapa aku nggak boleh nyetel musik ini? Kenapa aku harus nyetel gamelan? Aku malu sama teman-temanku dengan gamelan. Nah mungkin itu. Jadi aku kayak salah, nggak tahu mau ada yang nonton atau enggak. Tahun 96 saya dapat wayangan di Ancol. Begitu malamnya mau pergi wayangan, dapat berita dari Situbondo, aku ingat betul, 96 kalau nggak salah. Bapak meninggal. Pesan Adi. Bapak terakhir apa? Aku harus menginikan wayang. Ketika dia dengar di ITB, bahwa di ITB aku mengirimkan wayang, Bapak seneng. Oh, Bapak seneng banget. Makanya ketika Bapak terdengar Bapak meninggal, Yohana, ini aku pulang atau enggak? Kalau aku pulang berarti aku membatalkan wayangan di Ancol. Akhirnya aku putuskan, aku nggak pulang. Karena menurut Bapak, dalang itu matinya di tempat pentas. Gak merasa malu perkawinan dijaga oleh undang-undang. Gak merasa malu perkawinan dijaga oleh peraturan gubernur. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.